pancing ya. Karena ibu-ibu kita yang telah membesarkan kita, ibu-ibu kita yang telah merawat kita dari kecil sampai besar, setelah kita dewasa, kita demi masa depan kita meninggalkannya, pasti ibu-ibu kalian merasakan apa yang saya rasakan saat ini, mungkin lebih pedih lagi, karena ada sebagian dari kalian yang meninggalkan kampung halaman, bercita-cita ingin merubah nasib, tapi kadang-kadang nasib berkata lain, berangkat sehat walafiat, pulang tinggal nama, berangkat sehat walafiat, pulang dalam keadaan sakit, berangkat sehat walafiat, pulang tidak menerima gaji, bahkan sakit, bahkan disiksa oleh majikan. Saya ngebayangin betapa pedihnya ibu-ibu kalian yang kalian tinggalkan. Dan yang kedua, mungkin Pak Tony itu terlalu bangga dengan Meme. Jadi karena Meme apa ya, bisa menjadi kebanggaan buat keluarga karena Meme yang kecilnya dibully. Kalau Meme itu kecilnya dibully karena itu dia kuat bertahan ya. Kalau Meme itu dari kecil dibully, dibilang anak haram lah, kenapa nggak punya bapak lah, kenapa nggak punya ibu. Ternyata Meme kecilnya dibully itu besarnya bisa menjadi kebanggaan. Meme besarnya bisa menjadi kebanggaan dan ya tentunya untuk masuk fakultas kedokteran di UI itu tidak mudah, persaingannya sangat ketat sekali. Semua teman-teman saya menanyakan kenapa Meme tidak mengambil aja UI, meninggalkan UPH. Ya, karena mungkin di UPH itu banyak yang Chinese ya. Jadi Meme lebih memilih ke UPH dan bapaknya mendukung penuh, otomatis bapaknya ingin apa ya, membuktikan bahwa kehadiran seorang ayah itu biar bisa dirasakan oleh Meme. Jadi Meme dari kecil tidak pernah tertunggu ya, nggak pernah ditungguin. Mungkin Pak Tony merasa bangga punya anak yang apa ya, yang bisa kuliah di tempat yang begitu 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 apa ya, begitu favorit ya kalau di Indonesia. Jadi karena itu Pak Tony tidak mau miss saat Meme apa ya, kuliah itu. Jadi ya apa ya, mungkin Pak Tony merasa bahwa sangat bangga sekali, bahkan Pak Tony saat pulang ke Hong Kong sini dengan bangganya ya menceritakan pada teman-temannya bahwa anak saya itu ambil fakultas kedokteran loh di Indonesia. Jadi bangga banget loh. Banyak orang yang menanyakan kenapa harus di Indonesia. Suami saya jawab, Indonesia itu bagus loh. Jadi banyak sekali yang menanyakan kenapa harus kuliah di Indonesia. Sementara orang Hong Kong itu merasa bangga dengan UI, dengan UPH itu bangga banget loh, Mbak. Suami saya itu bangga banget saat menceritakan tentang Meme bisa masuk fakultas kedokteran. Terlihat banget dari raut wajahnya. Apa ya? Saya sebagai TKW, saya tuh sebagai TKW tenaga kerja wanita Indonesia yang berada di Hong Kong, saya belum tahu IPK anak saya belum tahu ke depannya seperti apa. Tapi memasuki fakultas bergengsi, khususnya Universitas Indonesia, fakultas kedokteran, itu sudah menjadi kebanggaan bagi keluarga kami ya. Jadi ya seperti yang saya katakan bahwa ini semua karena doa kalian juga, itu tidak terlepas dari doa kalian. Yang kalian merasa bangga saat saya menunjukkan bahwa prestasi Meme di UI dan di UPH itu semua karena kalian mendoakan ya saat Meme berangkat untuk bimbingan Universitas Indonesia itu kalian memberikan dukungan penuh gitu. Spot kalian,
Dan saya tidak punya harapan terlalu tinggi pada Meme karena bagaimanapun anak ini kan anak yang tidak diakui tuh. Selama ini ya Meme itu sebenarnya tidak diakui. Saya bisa bilang seperti itu ya. Banyak orang memandang sebelah mata saat anak-anak itu tumbuh di Indonesia, padahal tidak ada jaminan anak itu tumbuh di Indonesia ataupun di luar negeri. Sebenarnya tidak ada jaminan anak itu akan sukses atau anak itu menjadi hebat karena dari negaranya. Perlu kalian tahu sebenarnya Koko Thomas dan Meme itu kehidupannya lebih enak Meme karena Meme kayak rumah sendiri ya. Rumah sendiri, punya mobil sendiri, sementara sebenarnya Koko Thomas itu kehidupannya lebih mengenaskan ya. Banyak orang melihat bahwa Koko Thomas itu enak, enggak. Saya cuma ingin bilang bahwa Koko Thomas juga sering dibully oleh orang gitu loh. Jadi kami itu bukan orang kaya. Saya cuma ingin bilang bahwa kami itu bukan orang kaya, makanya kalau kalau ada orang yang menghina saya, merendahkan saya cuma ingin bilang pada kalian semua jangan putus asa. Benar-benar jangan pernah putus asa. Karena anak-anak saya lahir dari perbedaan agama, perbedaan negara, eee, mereka tumbuh dengan kuat dengan kehidupan masing-masing ya. Meme dengan masalahnya di Indonesia yang dibully, Koko Thomas juga punya masalah yang dibully di sini. Saya menyembunyikan identitas mereka walaupun sering diragukan oleh orang. Beberapa orang hari ini ya saya naik MTR itu longso banget, Mbak. Eee, ada orang yang ngomongin saya, satu grup itu kebetulan mereka ngerasani saya, mengatakan bahwa saya dulu itu babu lah, mengatakan bahwa saya itu pembantu lah, eee, kirim munggah bale lah. Saya cuman mikir, kenapa mereka ingin melihat dan membuli masa lalu saya gitu loh. Saya nggak paham. Makanya malam ini saya sedih banget gitu. Sedih sudah ditinggal anak, sedih dibully oleh orang Indonesia sendiri. Mereka mengatakan saya adalah seorang pembantu, atau saya itu orang miskin, rakyat jelata. Iya, saya tahu, nggak usah dijelaskan sedetail itu maksud saya. Sampean orang Indonesia, saya juga orang Indonesia, kita sama-sama orang Indonesia, adakah yang salah saya bantu orang lain? Saya nanya ini sama kalian semua, adakah yang salah saya membantu orang lain? Kita sama-sama pekerja migran, dan saya bisa membantu, saya bisa ke rumah sakit kapanpun, mereka bilang, saya cari follower saat saya datang ke rumah sakit. Kok bisa-bisanya ke rumah sakit pakai hati, mereka bilang, saya cari follower. Maksudnya gimana? Saya dapat uang sebesar 10 juta dari satu orang saja. Pun saya sampaikan pada umum. Uangnya nggak tak dekep deh ya. Kok bisa-bisanya mereka mengatakan bahwa saya jual air mata, jual aib. Kenapa sih kita sesama Indonesia itu tidak saling bersatu gitu sih, teman-teman? Kenapa sih? Jadi, ayolah kita sesama Indonesia itu saling gandengan tangan humoa. Kalau ada yang salah di saya, ingatkan saya. Jika ada yang nggak benar di saya, atau saya arogan, atau saya brutal, ingatkan saya. Karena saya manusia biasa, saya kalau sudah terlihat sombong, kritikan. Kalau saya terlihat brutal, ingatkan saya. Benar, saya terbuka buat siapapun. Jika ada yang salah dari penyampaian saya, sekalian boleh datang dan mengingatkan saya. Saya tidak takut untuk dikritik. Saya malah senang dikritik karena saya berarti tahu diri. Saya tuh tahu diri. Saya harus mencari kelemahan saya dan saya harus tepuk dada tanya selera. Mungkin ada yang nggak benar dengan saya. Ada yang nggak benar dengan saya. Jadi saya bisa menepuk dada saya gitu loh.
Tapi kalau kalian mengkritik, tapi tidak ada saran ke depannya lebih baik buat saya, terus saya harus seperti apa? Benar nggak?